Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai simulasi Monte Carlo yang terdiri dari Maharani Endah Rizkita dan Siti Halijah. Materi pertama dimulai dengan sejarah Monte Carlo. Ide pertama dicetuskan Enrico Fermi di tahun 1930-an. Pada saat itu, para fisikawan di Laboratorium Sains Los Alamos sedang memeriksa perlindungan radiasi dan jarak yang akan neutron tempuh melalui beberapa macam material. Namun, data yang didapatkan tidak dapat membantu untuk memecahkan masalah yang ingin mereka selesaikan. Karena ternyata masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan perhitungan analitis. Lalu, John von Neumann dan Stanislaw Ulam memberikan ide untuk memecahkan masalah dengan memodelkan eksperimen di komputer. Metode tersebut dilakukan secara untung-untungan. Takut hasil karyanya dicontek orang, metode tersebut diberi kode nama Monte Carlo. Hal yang berbeda dari simulasi Monte Carlo adalah ia membalikkan bentuk simulasi yang umum. Metode ini akan mencari kemungkinan terlebih dahulu sebelum memahami permasalahan yang ada. Sementara umumnya menggunakan simulasi untuk menguji masalah yang sebelumnya telah dipahami. Walaupun pendekatan terbalik ini sudah ada sejak lama, namun baru setelah metode Monte Carlo populer, pendekatan ini baru diakui. Adapun penerapan metode Monte Carlo pada masalah lingkungan, jadi kami mengambil studi kasus beberapa penerapan metode Carlo tentang masalah lingkungan. Yang pertama itu kami ambil contoh peningkatan timbulnya penyakit kanker ketika terjadi peningkatan bahan kimia di lingkungan. Yang kedua, perilaku kontaminan melalui investigasi penyerapan air ledeng. Yang ketiga, faktor-faktor keberlanjutan pembangunan kota tepian pantai. Selanjutnya, pengertian simulasi Monte Carlo. Dalam Monte Carlo Methods 2008, simulasi Monte Carlo didefinisikan sebagai semua teknik sampling statistik yang digunakan untuk memperkirakan solusi terhadap masalah-masalah kuantitatif. Dalam simulasi Monte Carlo, sebuah model dibangun berdasarkan sistem yang sebenarnya. Setiap variabel dalam model tersebut memiliki nilai yang memiliki probabilitas yang berbeda, yang ditunjukkan oleh distribusi probabilitas atau biasa disebut dengan probability distribution function atau PDF dari setiap variabel. Simulasi Monte Carlo adalah salah satu metode simulasi sederhana yang dapat dibangun secara cepat dengan hanya menggunakan spreadsheet, misalnya pada Microsoft Excel. Pembangunan model simulasi Monte Carlo didasarkan pada probabilitas yang diperoleh data historis sebuah kejadian dan frekuensinya, di mana dirumuskan dengan PI sama dengan FI per N. Dengan keterangan, PI adalah probabilitas kejadian ke I, FI adalah frekuensi kejadian ke I, N adalah jumlah frekuensi semua kejadian. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen kemungkinan dengan menggunakan sampel random. Metode simulasi ini melibatkan penggunaan angka acak untuk memodelkan sistem, di mana waktu tidak memegang peratan yang substansif, model statis. Pembangkit angka acak adalah memungkinkan membangkitkan angka acak yang sebenarnya atau truly random number dengan suatu algoritma komputer. Pendekatan mendasar untuk metode Monte Carlo melibatkan 5 tahapan, yaitu 1. Membentuk distribusi probabilitas dari variabel yang menarik perhatian. 2. Membangun distribusi kumulatif untuk variabel. 3. Menentukan interval angka random. 4. Membuat angka random. 5. Membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Keuntungan Monte Carlo.
Terdapat 3 alasan utama untuk menggunakan metode Monte Carlo. Pertama, alternatifnya seringkali mengasumsikan kasus terburuk yang mungkin terjadi untuk setiap variabel input yang berkontribusi terhadap variabel output yang memungkinkan memiliki probabilitas yang sangat rendah untuk terjadi. Kedua, penilaian probabilitas risiko memberikan informasi lebih banyak dibandingkan penilaian deterministik, sehingga model stokastik biasanya lebih realistik. Ketiga, mengingat penilaian berbasis probabilitas harus dilakukan, pendekatan Monte Carlo biasanya merupakan cara termudah untuk melakukan model stokastik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.